Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nafsa Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1, kelas BLKA. Saya di sini akan menjelaskan mind mapping tentang ruang lingkup keuangan bank dan sumber-sumber dana bank. Pengertian bank menurut Kazimir dalam bukunya Manajemen Perbankan mengatakan, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Berdasarkan definisi bank tersebut, dapat dijelaskan bahwa bank dalam usaha tertentu dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank, demikian juga dengan sisi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik bank, tetapi juga kegiatan itu harus pula diarahkan pada taraf hidup rakyat banyak. Dan bank menjalankan fungsinya yang terkait dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank menurut Kazimir di sini terdapat 3, yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayarannya lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga, menawarkan dan menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Jenis bank di sini dilihat dari segi fungsinya, terdapat bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai. Jika dilihat dari segi kepemilikannya, terdapat 4 bank milik. Yang pertama, milik pemerintah, milik swasta nasional, milik asing, milik campuran. Milik pemerintah, di mana bank, akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Yang kedua, bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta juga. Yang ketiga, bank milik asing, yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Yang keempat, milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Jika dilihat dari segi status, bank terdapat 2, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa sendiri merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagaimana bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dilihat dari segi cara menentukan harga, ada 2, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai harga jual, menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Kalau bank yang berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam atau antara bank dengan pihak lain. Berdasarkan jenis-jenis bank, dapat dijelaskan bahwa bank terbagi ke dalam beberapa bagian. Hal ini dikarenakan spesifikasi bank dalam jalur lalu lintas keuangan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi, perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian, kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil. Yang selanjutnya ada produk bank. Produk bank terdiri dari 3, yaitu rekening giro, deposito, dan tabungan. Rekening giro terletak adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilet giro untuk pendahuluan pemindah bukuan. Sedangkan cek atau bilet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran giro yaitu ada cek, bilet giro, dan jasa giro. Yang kedua yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Yang ketiga yaitu tabungan.
Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Menurut Ismail, dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digunakan menjadi 3. Yang pertama, dana sendiri. Dana sendiri terdiri dari modal disetor, cadangan, dan sisa laba. Modal disetor yaitu modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal pendirian bank. Yang kedua yaitu cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup nimbulnya risiko di kemudian hari. Yang ketiga yaitu sisa laba. Sisa laba merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun. Yang kedua, ada dana pinjaman. Dana pinjaman terdiri dari pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, ada dana pihak ketiga. Dana dari masyarakat adalah sumber dana yang merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.